Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Febratama. Saya dari UP BJJ Bandung dengan nomor induk mahasiswa 0534686623. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, baiklah. Di sini kita langsung saja buka tugas tiganya. Kurang lebih sama, bedanya apa? Bedanya itu kita disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Contoh kasusnya di sini sama seperti tugas kedua kemarin ya, kurang lebih. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini saya menggunakan, sorry, oke langsung aja lah. Nah, kenapa harus operator? Nah, pada soal tadi kan, itu dijelaskan ada gaji dan lembur. Nah, kita diminta untuk menghitung gaji lembur. Nah, gimana menghitung gaji lembur? Itu harus menggunakan perkalian persen lembur dikali dengan gaji pokok. Nah, kemudian yang kedua kita juga disuruh untuk menghitung total gaji. Yang dimana untuk mencari total gaji kita juga perlu untuk menghitung gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Setelah itu kita disuruh untuk juga membandingkan jam lembur. Di sana ada 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Nah, kemudian operator di sini ada apa aja? Jadi operator itu ada operator aritmatika dan operator perbandingan. Operator aritmatika itu untuk perhitungan gaji kalau dalam case ini ya. Contohnya perkalian untuk menghitung gaji lembur. Kemudian penjumlahan untuk menghitung total gaji. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini perkalian. Ini penjumlahan. Nah, operator lain yang sering dipakai juga ada pengurangan dan pembagian. Dan juga yang terakhir sisa bagi. Nah, kemudian operator perbandingan digunakan di if. Dipakai untuk membandingkan nilai, misal jam lembur atau golongan. Seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Contoh dipakai di soal lembur seperti chord ini. Nah, kemudian tanpa operator, program itu tidak bisa menghitung gaji pokok. Kemudian tidak bisa juga menghitung gaji lembur. Tidak bisa juga menghitung total gaji. Kenapa? Karena operator itu kan ya seperti tadi, ada perkalian, ada penjumlahan. Kalau nggak ada itu juga kita nggak bisa menghitung. Kita tidak bisa menjumlahkan. Dan juga kita tidak bisa membandingkan nilai jam lembur, golongan, dan lain-lain. Kemudian kita juga nggak bisa menghitung, kita juga tidak bisa membuat logika perhitungan yang sesuai dengan ketentuan pada soal ini. Kurang lebih seperti itu kegunaan dari operator. Jadi operator itu wajib ya, harus ada pada contoh kasus seperti ini. Kemudian if, penggunaan if. Kenapa harus pakai if? Nah, di soal tadi juga banyak kalimat berbunyi jika. Misalnya, jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6 juta setengah, jika golongan C gaji 9 juta setengah, jika lembur 1 jam penambahan 30%, jika lembur 2 jam penambahan 32%, dan seterusnya. Nah, kalimat jika, maka, maksudnya kalimat jika, kalimat maka, itu adalah logika percabangan. Nah, di Java, di bahasa Java ini, percabangan dibuat dengan if, else, dan if, else, if, kemudian else. Nah, contohnya menentukan golongan karyawan. Kita perlu memilih indeks gaji yang tepat berdasarkan golongan yang diinput user. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian juga menentukan persentase lembur. Nah, contohnya bisa seperti ini. Nah, kesimpulannya, if itu dipakai untuk
pada contoh ini, pada soal ini ya, if itu dipakai untuk memilih gaji sesuai golongan A, B, C, kemudian memilih persen lembur sesuai jam lembur. Kemudian juga bisa untuk mengecek input valid atau tidak, misalnya golongan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir itu array. Kenapa harus pakai array? Nah, di soal tertulis jelas, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Kemudian persen lembur disimpan pada array lembur. Artinya, dosen dosen kita memang ingin menyimpan beberapa nilai yang sejenis dalam satu variabel array, bukan membuat banyak variabel terpisah. Nah, contohnya di sini yang tanpa array, nah, panjang banget ini seperti integer gaji A 5 juta, integer gaji B 5 juta. Bayangkan kalau integer gajinya itu ada sampai Z. Kita harus membuat satu persatu sampai Z itu sangat-sangat ya memakan waktu, lebih ribet, lebih panjang. Nah, kemudian di sini yang sebelahnya dengan array, lebih rapi dan hemat kode. Nah, contoh sini tinggal dulu saja integer gaji. Langsung ditulis nominalnya 5 juta, 6 juta setengah, 9 juta setengah, dan seterusnya. Dan juga eh, mulainya, maksudnya 5 juta ini bukan dihitung satu, tapi nol. Nah, integer ini mulainya dari nol. Nol, kemudian satu, kemudian dua. Nah, kalau tidak ada nilai gimana? Berarti min satu, gitu. Jadi bukan nol, tapi min satu. Dimulai dari kosong. Dimulai dari tidak ada nilai. Gitu. Kemudian lanjut. Oke, array dipakai untuk apa? Untuk data yang disimpan sejenis, semua gaji, semua persen lembur, kemudian jumlahnya lebih dari satu dan punya pola indeks, kemudian mempermudah akses, cukup pakai indeks bukan hanya variabel terpisah. Oke, sekarang nah, jadi intinya itu operator dipakai untuk menghitung gaji pokok, kemudian gaji lembur, kemudian daftar gaji, serta membandingkan nilai. Kemudian if digunakan untuk mengambil keputusan golongan mana yang dipakai, persentase lembur mana yang digunakan, input valid atau tidak valid, nah, seperti itu ya. Kemudian array dipakai untuk menyimpan banyak data yang sejenis. Gaji per golongan mulai dari A, B, C, atau dan seterusnya. Kemudian persentase lembur 30%, 30%, 34%, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketiga konsep ini wajib dipakai di soal gaji dan lembur seperti soal pada cash kali ini. Kenapa? Karena soal secara eksplisit meminta menggunakan array. Kemudian ada logika jika dan maka yang memerlukan if dan else. Ada perhitungan gaji dan lembur yang memerlukan operator. Tanpa operator if dan array, program tidak bisa menyelesaikan kasus gaji lembur dengan benar. Oke, sekarang kita lanjut buka Viscode-nya. Oke, langsung di sini kita buka saja. Nah, di sini saya sudah apa ya? Saya sudah menyelesaikan semua. Saya sudah tulis sampai selesai. Karena kalau mau dipraktekkan tulis satu-satu itu bakal kelamaan, bakal memakan waktu yang lama. Jadi di sini saya tinggal kasih komen-komen aja step-stepnya. Nah, step yang pertama, kita bisa mulai program. Definisikan kelas utama. Nah, kelas utama itu mana? Ini kelas utamanya. Kita definisikan pertama-tama. Kemudian step keduanya seperti biasa kita import yang perlu diimport. Di sini saya mengimport tiga kelas ya. Yang pertama Java Anti-Scanner ini untuk membaca input dari pengguna, kemudian Java Text Number Format ini untuk mengimport kelas untuk menginput format angka menjadi mata uang. Kemudian Java Anti Lokal ini untuk menentukan lokasi bahasa. Oke, kemudian step ketiga yaitu mendefinisikan metode main untuk menjalankan program. Nah, ini wajib, metode utama. Ini ya ibaratnya apa ya? Ya emang harus, kalau nggak itu ya nggak bisa. Kemudian, nah di sini kita langsung masukkan array gaji per golongan. Kita tulis di sini integer gaji 5 juta, 6 juta, 9 juta setengah. Nah di sini kenapa menggunakan underscore?
Kenapa nggak titik? Nah, ya karena ya memang seperti itu. Memang harus menggunakan underscore untuk memisahkan ribuan agar lebih mudah dibaca. Kalau pakai titik seperti ini, nah, maka akan error. Jadi harus pakai underscore. Nah, ini. Kemudian lanjut. Membuat array presentasi lembur. Nah, ini untuk inisialisasi array presentasi lembur. Kemudian block try untuk menangani exception. Nah, step keempat ini untuk input golong dari pengguna. Input golongan dari pengguna. Jadi ketika nanti pengguna menjalankan langsung disuruh untuk memasukkan golongan. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk membaca input, hapus spasi, kemudian ini untuk ubah ke huruf besar. Jadi biar memudahkan pengguna aja sebenarnya. Nah, kemudian yang step kelima itu untuk input jam lembur dari pengguna. Jadi setelah memasukkan golongan, kemudian kita diminta untuk memasukkan jam lembur. Nah, ini integer jam ini fungsinya untuk membaca input sebagai integer. Kemudian step yang keenam yaitu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Integer indeks golongan sama dengan min 1. Nah, kenapa min 1? Karena ya tadi, karena 0 itu ada nilainya. 0 itu ini yang pertama ini 0. 0, 1, kemudian 2. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gimana kalau kosong, nggak ada persenannya? Misalnya 0%. Ya harus ditulis dengan min 1. Biar kosong. Biar 0, misalnya 0 rupiah. Kalau 0 kan berarti nilainya 5 juta. Nah, kalau min 1, nah itu bakalan 0. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kemudian di sini logika jika digunakan. Nah, jika golongan A, gunakan indeks 0 untuk gaji 5 juta. Nah, jika golongan B, gunakan indeks 1 untuk gaji 6 juta setengah. Kemudian jika golongan C, indeks 2 untuk gaji 9 juta setengah. Kemudian jika golongan tidak valid, maka akan muncul outputnya golongan tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini integer gaji pokok, ini fungsinya untuk ambil gaji pokok dari array berdasarkan indeks. Nah, kemudian step ketujuh yaitu menentukan presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Oke. Di sini kita menginisialisasi presentasi lembur. 20% sama dengan 0,0 menggunakan desimal. Ya. Kemudian jika jam lembur 0 atau kurang, maka persentase lembur 0%. Jika jam lembur 5 atau lebih, maka persentase lembur menggunakan 4. Gunakan 38%. 4 ini apa? 4 ini yang ini 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jika di atas 5 jam, maka akan otomatis nambahnya cuma 38%. Nah, seperti itu. Makanya di sini 4. Menggunakan persentase 38%. Nah, jika jam lembur 1 sampai 4, nah ini else untuk jika jam lembur 1 sampai 4. Oke lah. Kemudian step yang ke-8, yaitu menghitung total penghasilan. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi di awal dijelaskan, gaji lembur, metron, gaji pokok dikali persen, hitung gaji lembur dengan membulatkan. Kemudian long total ini gaji pokok ditambah gaji lembur untuk menghitung total gaji. Kemudian yang ke-9 yaitu format tampilan mata uang. Nah, ini yang kita import tadi, ini untuk bahasa, kemudian ini untuk membuat format mata uang. Biar ada Rp dan 020 di belakang.
koma. Nah, kemudian step yang ke-10 yaitu menampilkan hasil output. Nah, kita sebenarnya bebas mau outputnya seperti apa. Nah, di sini saya ingin outputnya itu mudah dibaca. Jadi saya menggunakan seperti ini. Di sini saya pakai header, rincian penghasilan. Kemudian di sini saya juga memunculkan tampilan golongan. Kemudian di sini saya juga untuk menampilkan gaji pokok, supaya kita tahu gaji pokok dia berapa, supaya dia tahu golongan dia golongan apa. Kemudian di sini juga saya menampilkan jam lembur supaya tahu dia lembur berapa jam. Kemudian di sini saya juga menampilkan persen lembur supaya dia juga tahu berapa persen lembur yang saya dapat ini. Kemudian di sini ada gaji lembur. Nah, di sini gaji lembur ini supaya dia tahu, oh ternyata gaji lemburku segini. Nah, kemudian di sini ada garis pemisah. Ini untuk pemisah aja. Kemudian di sini jumlah penghasilan. Nah, ini tampilan totalnya dari gaji lembur ditambah dengan gaji pokok. Oke. Nah, kemudian jika uh, input yang dimasukkan pengguna tersebut tidak valid, maka otomatis akan muncul error. Outputnya akan muncul seperti ini. Input tidak valid, pastikan masukkan golongan A, B, C, dan jam lembur dengan menggunakan angka seperti itu. Kemudian finally, block binary yang selalu dijalankan. Kemudian jika scanner tidak nol, maka tutup scanner untuk membersihkan sumber daya. Oke, kemudian step 11 yaitu selesai program. Oke, lanjut. Sekarang kita runkan, kita jalankan. Java tugas 3. Enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan golongan. Nah, di sini. Pertama-tama di sini kita diminta untuk memasukkan golongan. Golongan A, B, atau C. Kita masukkan contoh golongan C. Nah, di sini saya menggunakan C kecil kan, tapi tetap terbaca karena saya menggunakan to uppercase yang mengubah otomatis dari huruf kecil ke huruf besar. Jika nggak pakai ini, otomatis ya nanti akan error. Akan muncul pesan. Ya, intinya itu untuk memudahkan user. Untuk memudahkan user aja sih. Nah, di sini kemudian kita memasukkan jam lembur. Nah, yang ini tadi. Nah, di sini harus integer, harus berupa angka. Kalau nggak angka, maka dia akan error. Misalnya, di sini saya lembur 1 jam, tulis 1. Nah, maka input tidak valid. Pastikan masukkan golongan A, B, C, dan jam lembur angka. Ini peringatan dari yang sini tadi ya. Nah, ini. Kita run lagi. Oke. C. Masukkan jam lembur, misalnya 3 jam lembur. Nah, otomatis akan muncul. Beliau ini adalah golongan C. Beliau ini mempunyai gaji pokok 9,5 juta. Benar nggak? Gaji pokoknya 9,5 juta. Kita cek. Nah, ini golongan A, ini golongan B, ini golongan C. Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, dia, oh ternyata benar. Golongannya C 9,5 juta. Nah, jam lemburnya 3. 0, 1, 2, 3. Berarti nambah 3 jam. 1, 2, 3. 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 34%. Maka gaji lemburnya 3,230 ribu rupiah. Nah, seperti itu. Sehingga jumlah penghasilan yang didapat oleh beliau ini adalah 12.730.000 rupiah. Oke, seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman dan ibu dosen, maaf apabila ada kata salah yang saya ucapkan selama ini. Saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya, mengingat ini adalah tugas 3, artinya ini tugas terakhir. Mari kita sama-sama berdoa untuk dimudahkan, untuk UASnya, kemudian untuk ibu dosen, agar selalu diberi kesehatan, keluarganya, kemudian dilancarkan rezekinya. Terima kasih telah membimbing kita, membimbing kami semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.